Ya, salam, selamat malam saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan kembali untuk membahas makna Bukit Sion yang ke-26. Sebelum itu kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur Kau sungguh baik bagi kami sepanjang hari ini dipimpin oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Kami dibungkus terus oleh darah anak gembala dari Yesus Kristus. Kami juga dikirimkan pasukan malaikat Tuhan, malaikat kudus Tuhan, untuk berkemah di sekeliling kami, berjaga-jaga di dimanapun kami melangkah. Terima kasih Allah Roh Kudus memimpin kami di jalan-jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami mengundang Allah Roh Kudus untuk mengajari kami tentang makna Bukit Sion Tuhan yang ke-26 ini. Pimpin kami dengan kuasa-Mu, urapi Tuhan setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, urapi juga hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga Tuhan kami bisa memaknai dan mendapat rema makna Bukit Sion ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya, amin. Ya, kita akan membahas makna Bukit Sion yang ke-26. Mungkin yang ke-26 ini yang episode pertama ya, karena banyak akan dibahas, yaitu makna Sion adalah tempat pencurahan hujan akhir dari Allah Allah. Jadi makna yang ke-26 adalah Sion adalah tempat pencurahan hujan akhir dari Roh Allah. Ini apa maksudnya? Kita buka dulu di Yoel 2 ayat 23. Yoel 2 ayat 23. Saya bacakan Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi di sini Sion adalah benar-benar tempat pencurahan hujan akhir dari Roh Allah. Tempat pencurahan hujan akhir dari Roh Allah. Di sini pencurahan hujan akhir dari Roh Allah ini berlaku bagi seluruh gereja. Ya, bagi seluruh gereja, pencurahan hujan akhir dari Roh Allah ini berlaku untuk semua gereja, seluruh gereja. Tetapi umat di Sion memiliki sebuah janji khusus. Jadi di Sion itu janji khususnya adalah dalam hal berkat. Ada amin ya, berkat. Kata hujan awal ini adalah hujan musim gugur yang rintik-rintik dan menggemburkan tanah, sehingga penabur dapat menanam tanaman untuk tahun mendatang. Jadi menanam untuk tahun mendatang itu hujan awal. Kalau hujan akhir artinya hujan musim semi, yang itu hujan musim semi yang lebat, yang mendewasakan tanaman. Ya, jadi kalau di awal itu untuk supaya menanam tanaman untuk tahun mendatang, menumbuhkan tanaman. Kalau hujan akhir itu mendewasakan tanaman. Saya ulang lagi. Kalau hujan awal itu menumbuhkan tanaman, kalau hujan akhir itu mendewasakan tanaman. Ya. Jadi hujan melambangkan pencurahan Roh Allah. Ya. Jadi hujan itu menyebarkan pencurahan Roh Allah. Di sini kita buka lagi di Hosea 6 ayat 3 ya. Hosea 6 ayat 3 bunyinya demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, sekarang ini kita sudah di ujung akhir zaman. Sudah di ambang pintu kedatangan Tuhan. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang masih hidup ini. Kita maunya diangkat Tuhan dalam rapture, supaya kita termasuk umat pilihannya yang di rapture, yang diangkat Tuhan. Di sini dikatakan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi ada ajakan untuk mengenal dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan muncul seperti fajar, dan Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi
bumi. Ya, jadi tempat pencurahan hujan akhir dari Roh Allah itu ada di Sion. Sion itu adalah tempat ruangan Maha Kudus. Ya, ruangan Maha Kudus. Jadi Tuhan akan mencurahkan hujan pada akhir musim itu, dengan mencurahkan Roh Allah kepada kita orang-orang Sionnya. Artinya apa? Kita dipersiapkan hujan pada akhir musim ini untuk kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Supaya terang Tuhan terbit atas kita. Ada amin, haleluya. Ya, jadi ayat yang terakhir ini kita ada 2 episode. Episode pertama kita mengenal dulu Sion, tempat pencurahan hujan akhir dari Roh Allah itu sebagai, tadi hujan awal itu menumbuhkan tanaman, hujan akhir itu memantangkan tanaman. Nah, maksudnya dari hujan akhir musim ini adalah tujuannya untuk supaya kita mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena Tuhan akan terbit atas kita. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan, berarti hal-hal yang bersifat dunia sekarang jadi tren, itu bisa kita sampingkan. Seperti nonton TV, mungkin kita bisa sampingkan, gak usah nonton TV lagi. Mungkin kita, gadget kita, supaya kita bisa sampingkan untuk hal-hal yang perlu saja. Bukan hal-hal yang sifatnya membuang-buang waktu sia-sia ya, sehingga kita waktu dengan Tuhannya menjadi sangat-sangat kurang ya. Jadi kebanyakan waktu bukan untuk Tuhan tapi untuk orang lain, untuk teman ya. Bukannya salah, tetapi gadget itu bisa membuat kita lupa diri bahwa kita punya waktu untuk Tuhan ya. Jadi itu yang kita bisa bacakan maksud dari Hosea 6 ayat 3. Ya, ayat terakhir Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12. Hosea 10 ayat 12, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Jadi di sini ada akhirnya, artinya maksudnya hujan dengan keadilan ya, supaya Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ini maksud kedatangan Tuhan ini. Ya, Hosea 10 ayat 12. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Ya, jadi di sini ada ajakan firman Tuhan untuk kita mencari Tuhan juga ya, seperti yang tadi ayat Hosea 6. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. Menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya, berarti sudah waktunya nih sekarang nih, untuk mencari Tuhan sampai kapan? Sampai Ia datang. Ada ayatnya loh nih, sampai Ia datang di awan-awan kemuliaan dan menghujani kamu dengan keadilan. Artinya apa? Kita yang menanti-nantikan Tuhan, pasti keadilan Tuhan itu yang membuat kita menjadi dikenankan untuk dikenankan Tuhan untuk rapture. Ya, rapture itu nggak bisa disogok, nggak bisa disuap. Bukan berdasarkan akal budi kita, pemahaman kita, tapi ini semuanya adalah kedaulatan Tuhan. Yang kita bisa apa? Yang tak menuruti firman Tuhan, kita harus menurut firman Tuhan ini di Hosea 10 ayat 12 yang ayat B ini, bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Bukalah bagimu tanah baru. Artinya tanah baru apa? Ini adalah musim baru. Musim baru di mana masa pandemik ini semua itu adalah musim baru untuk kita jangan kembali lagi untuk supaya malas-malasan atau buang-buang waktu. Harus cari Tuhan. Kapan sampai kapan, Pak? Sampai Ia datang. Ya. Dan menghujani kamu dengan keadilan. Jadi kita mendapatkan Roh Allah. Tadi kan hujan pada akhir musim itu adalah mendapat dari Roh Allah. Ya. Jadi itulah makna Sion yang ke-26. Supaya kita tahu tempat Sion ini sebagai tempat pencurahan hujan akhir dari Roh Allah. Roh Allah ini nanti akan memimpin kita sampai Tuhan datang ya. Amin. Amin. Makanya kita diberikan kekuatan,
Yang penting kita mencari Tuhan, diberikan umur panjang, diberikan keselamatan, pelindungan dari anak domba Allah, dari Kristus. Karena roh jahat, setan akan berusaha untuk menghancurkan anak-anak manusia. Ya, makanya kita harus berjaga-jaga dengan bagaimana mencari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, pasti Tuhan mau nggak dicari sama kita. Benar, kalau kita serius ya, sungguh-sungguh ya, dengan hati yang murni, hati yang tulus ya. Ya, jadi itu episode pertama, Sion ada tempat pencurahan dari roh Allah ya. Jadi tempat pencurahan dari roh Allah. Jadi kita harus memahami tadi ada hujan awal, hujan akhir. Tempat pencurahan dari roh Allah ini tadi kita bahas tentang hujan awal sudah untuk memunculkan tanaman, hujan akhir untuk mematangkan tanaman, dan ini kita mencari Tuhan, mengenal Tuhan sampai dia mencurahkan keadilan, itu roh Tuhan. Kalau Tuhan roh Tuhan dicurahkan, berarti kita akan diangkat bersama dalam awan bersama Tuhan di angkasa ya, sama-lamanya bersama Tuhan. Amin. Besok kita akan lanjutkan makna Sion yang ke-26 ini, episode yang kedua. Mari kita satu dalam doa. Bapak surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik-baik kami bersyukur untuk sekedap hikmat rema yang Allah Roh Kudus berikan kepada kami. Kami mau Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi orang-orang yang dilahirkan dari Sion, karena Sion adalah tempat pencurahan hujan akhir oleh Roh Allah. Kami mau Tuhan mencari Tuhan sampai Engkau datang, dan kami beroleh hujan dengan keadilan. Artinya kami percaya Tuhan, yang orang-orang yang menanti-nantikan Engkau tidak akan dipermalukan. Orang-orang yang menantikan Engkau datang mendapatkan keadilan dari Tuhan. Artinya kami mau Tuhan diperkenankan Tuhan untuk menjadi umat pilihan Tuhan, untuk mengalami rapture Tuhan. Kami diangkat dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, dan kami selama-lamanya bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur nyenyak. Kami mohon Tuhan untuk Allah Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami dari tidur. Kami tolak segala roh kematian mendadak, roh kematian akibat penyakit, santet, sihir, tenung, tumbal. Kami tolak roh-roh mimpi buruk, mimpi horor, dipatahkan kuasa dengan darah domba Yesus Kristus Tuhan. Pagari kami dengan darah anak domba Yesus Kristus. Allah Roh Kudus mengirim malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh Allah yang hidup, terus membakar kami Tuhan, sehingga kami terus hidup dengan kemurnian,